Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Listiawati dari program studi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrobiologi, yakni memberikan penjelasan ringkasan dari jurnal yang saya temukan, yakni tingkat kontaminasi mikroba pada beberapa unit pengolahan ikan asap Pinekuhe di Kabupaten Sangihe. Pinekuhe adalah nama lokal atau sebutan untuk produk ikan layang asap Decopterus sp yang merupakan produk olahan lokal yang memiliki rasa dan aroma asap yang khas. Ikan asap tersebut disebut Pinekuhe karena bentuknya yang unik, dibentuk dengan cara ditekuk dan dilipat. Ikan asap Pinekuhe ini juga disebut ikan kodok karena bentuknya yang menyerupai kodok. Produk ini diolah dengan cara pengasapan tradisional dalam industri skala rumah tangga, dengan pelaku usaha kebanyakan adalah nelayan dan ibu rumah tangga yang pemasarannya hanya ada di pasar tradisional. Selain bentuknya yang unik, ada beberapa faktor kemunduran mutu, baik dari faktor mutu ikan itu sendiri maupun dari orang yang menanganinya. Kemunduran mutu secara biologis merupakan bentuk kerusakan yang sangat merugikan terhadap hasil perikanan serta dapat menimbulkan penyakit dan racun. Penelitian tentang total bakteri, total Staphylococcus sp, dan total kapang pada ikan Pinekuhe asap sangat penting dalam menyatakan suatu mutu produk Pinekuhe. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan mutu produk ikan asap Pinekuhe hasil olahan nelayan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dilihat dari uji total bakteri, total Staphylococcus sp, dan total kapang. Metodologi penelitian, bahan yakni ikan asap Pinekuhe, larutan agar atau Himedia, Aquades, Manitosat agar atau MEG, Potato, Dextor agar atau MEG, alat yakni mikropipet, cawan Petri, tabung reaksi, inkubator, magnetic stirrer. Metode penelitian yakni jumlah setiap pengambilan sampel pada masing-masing pengolahan berjumlah 6 ekor ikan asap Pinekuhe, sehingga total setiap kali pengambilan sampel pada pengolahan A dan B dan C dan D ada sebanyak 24 sampel uji. Daging selanjutnya dihaluskan dan ditimbang 25 gram untuk uji total PET CON atau TPC, 10 gram untuk uji Staphylococcus sp, dan 25 gram untuk uji total kapang. Kerja analisis total bakteri. Sampel ditimbang 25 gram dimasukkan ke dalam 225 ml larutan NaCl 0,9%, steril, dan homogenkan dengan blender steril 3-5 menit, ambil suspensi 1 ml yang terbentuk, kemudian masukkan dalam 9 ml larutan NaCl 0,9%, dan homogenkan, dan seterusnya untuk pengenceran selanjutnya. Media Na yang sudah steril didinginkan dengan suhu kurang lebih 40 derajat Celcius dan sejumlah 15 ml dituangkan dalam cawan Petri, kemudian padatkan. Semua cawan Petri di inkubator posisi terbalik pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 dan 48 jam. Setelah diinkubasi, dihitung jumlah koloni secara langsung. Jumlah bakteri yang dihitung antara 30 sampai 300 koloni bakteri. Kerja analisis total koloni Staphylococcus sp. Tujuannya adalah untuk menentukan secara kuantitatif koloni bakteri yang tumbuh pada Manitosat agar. Langkah kerja yakni sampel masing-masing ditimbang 10 gram dalam wadah steril. Secara aseptik, masukkan dalam 90 ml larutan NaCl 0,9% dan homogenkan dengan menggunakan blender kurang lebih 3-5 menit. Dengan pipet steril, ambil 1 ml suspensi yang terbentuk, lalu masukkan ke dalam 9 ml larutan NaCl 0,9% steril, dan homogenkan dengan cara mengocok tabung tersebut. Demikian seterusnya untuk pengenceran selanjutnya. Dari setiap pengenceran, ambil 0,1 atau 1,0 ml suspensi dan pindahkan ke dalam media MSA yang telah diberi label jenis sampel dan tingkat pencemarannya. Sebarkan suspensi secara merata menggunakan batang penyebar gelas. Cawan Petri di inkubator dengan posisi terbalik pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 dan 48 jam. Jumlah koloni yang dihitung setelah diinkubasi. Langkah kerja analisis total koloni kapang. Semua peralatan yang digunakan disterilkan pada autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit, tekanan 15 PSI, sejumlah 20
Maksud saya sejumlah 3-9 gram PDA ditambahkan 100 ml Aquades, kemudian didihkan. Kemudian sterilkan dalam autoclave 121 derajat Celcius selama 15 menit, tekanan 15 PSI. Siapkan tabung reaksi, beri kode 1-3 berisi masing-masing 9 ml NaCl 0,9%, kemudian sterilkan. Sampel di blender sehingga halus, kemudian ditimbang sebanyak 10 gram. Masukkan pada Erlenmeyer 250 ml berisi 90 ml larutan NaCl 0,9% steril. Sampel ini merupakan pengenceran 10-1. Kemudian dari larutan tersebut ambil 1 ml dan pindahkan ke tabung reaksi 1 dengan cara dipipet untuk mendapatkan pengenceran 10-2. Dari tabung reaksi 1 dipipet lagi 1 ml, demikian seterusnya untuk pengenceran selanjutnya. Dari setiap pengenceran diambil masing-masing 1 ml larutan secara aseptik, dimasukkan dalam cawan Petri steril. PDA sebanyak kurang lebih 15 ml ke dalam cawan Petri, kemudian homogenkan. Setelah media beku, susun cawan Petri pada inkubator suhu 25-30 derajat Celcius dan inkubasi selama 24-48 jam. Kemudian hitung jumlah koloni kapang dan totalnya 30-300. Jumlah total dikali faktor pengenceran. Analisis data total bakteri. Hasil analisis data ALT pada pengolahan A, pengambilan 1, 2, dan 3 memiliki nilai rata-rata TPC yaitu 1,3 kali 104 CVU per gram. Sedangkan untuk hasil analisa ALT pada pengolahan B, pengambilan 1, 2, 3 memiliki nilai rata-rata TPC 2,6 kali 104 CVU per gram. Untuk pengolahan C, hasil ALT pada pengambilan 1, 2, dan 3 dengan rata-rata nilai TPC yaitu 6,9 kali 104. Sedangkan untuk pengolahan D, pengambilan 1, 2, dan 3 dengan nilai rata-rata TPC 1,2 kali 104 CVU per gram. Hasil penelitian bahwa total bakteri ikan asap Pinnacohe yang diambil dari pengolahan A dan pengolahan B, pengolahan C, dan pengolahan D dengan pengambilan sampel 1, 2, dan 3 semuanya masih memenuhi syarat. Berdasarkan persyaratan mutu yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Indonesia atau SNI, jumlah bakteri maksimum untuk ikan asap yaitu maksimal 1 kali 105, sehingga dapat disimpulkan bahwa ikan asap layang Pinnacohe tersebut layak dikonsumsi secara langsung. Hasil dari analisis total kapang pada pengolahan A, B, C, dan D, pengambilan 1, 2, dan 3 menghasilkan nilai 0. Hasil penelitian dapat dilihat bahwa ikan asap Pinnacohe yang diambil dari semua pengolahan masih memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Berdasarkan persyaratan yang dikeluarkan oleh SNI, jumlah total kapang maksimum untuk ikan asap yaitu maksimal kurang dari 1 kali 102 koloni per gram. Dapat disimpulkan bahwa ikan asap layang Pinnacohe tersebut layak dikonsumsi secara langsung. Yang ketiga adalah total Staphylococcus. Hasil analisis total Staphylococcus pada pengolahan A dan B, pengambilan 1, 2, dan 3 menghasilkan nilai 0, sedangkan pengolahan C, hasil total Staphylococcus pada pengambilan 1, 2, dan 3 memiliki rata-rata nilai total Staphylococcus yaitu 1,1 kali 102 TVC per gram. Sedangkan untuk pengolahan D, pengambilan 1, 2, dan 3, nilai rata-rata total Staphylococcus 1,2 kali 102 TVC per gram. Dari hasil analisis total Staphylococcus, dapat dilihat bahwa sampel yang berasal dari pengolahan C dan pasar pengolahan D, kandungan bakteri Staphylococcus bervariasi dari total Staphylococcus ini, tetapi masih memenuhi syarat standar dengan standar nasional Indonesia. Untuk Staphylococcus aureus yaitu maksimal 1,0 kali 103. Kesimpulan, hasil total Staphylococcus yang berasal dari pengolahan C dan pengolahan D, kandungan bakteri Staphylococcus relatif tinggi, melebihi ambang batas cemaran bila dibandingkan dengan standar nasional Indonesia. Untuk Staphylococcus aureus yaitu maksimal 1,0 kali 103, sudah jelas bahwa ternyata sampel ikan asap layang Pinnacohe pada kedua pengolahan tersebut yaitu pengolahan C dan pengolahan D tidak layak dikonsumsi secara langsung. Hanya dapat dikonsumsi apabila ada pengolahan lebih lanjut seperti pemanasan di atas 60 derajat Celcius. Untuk total bakteri dan total kapang masih memenuhi syarat berdasarkan persyaratan mutu yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional
Indonesia atau SNI. Berikut penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.